Oke, tadi sedikit intro bahwa pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Abadi Field. Itu gas field ada di Blok Masela. Jadi kita udah bagi jadi tiga parts ya. Part pertama, insya Allah Om Berry akan menyampaikan tentang geologinya, geologi dari Abadi Field Masela yang tepatnya berada di northwest margin of Australia. Sedikit um, introduction tentang Om Berry. Om Berry lulus dari Geologi Unpad angkatan 2003, kemudian meneruskan Magister of Science-nya di UGM ya Om. Di UGM, kemudian beliau juga Roger, Roger. sekarang seorang senior exploration geologist di Petrocina International Jabung. Om Berry, without further ado, the screen is yours. Oke. Om Adam. Aduh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan yang salam kenal juga buat Bang Nicholas dan Bang Firman. Halo Om Adam, apa kabar? Ini kawan lama saya ini. Nah, ini kemarin saya dikontak Om Adam. Om, ada website untuk introduction tentang Abadi Guide Northwest Margin of Australia. Ada beberapa. Kebetulan kan sekitar 3 tahun yang lalu saya pernah ngerjain beberapa project di dekat-dekat daerah sini, tapi bukan di Abadinya, tapi sekitaran sini lah. Jadi ya masih ada dikit-dikit lah. Cuman ada beberapa slide yang saya keep dan ada beberapa slide yang sifatnya umum yang saya publish sekarang gitu. Kan kalau apa namanya itu, kalau ibaratnya kalau MLM tuh jangan dikeluarin semuanya dikit-dikit gitu kan. Nah, biar mantep kan. Mantap. Nah, ini pengalaman aja, pengalaman kerja saya waktu di daerah Northwest Margin of Australia. Kebetulan saya nggak pernah ngerjain Abadi, cuman saya pernah main di Greater Sunrise. Waktu itu ceritanya perusahaan holdingnya kami, CNPC. CNPC kan sebagai informasi, CNPC itu kayak Saudi Aramco-nya Cina lah. Mereka menguasai, ya kayak penyanyi Madam lah. Holding kami ingin masuk ke East Timor gitu kan. Cuman waktu itu kendalanya gimana sih dari segi subsurface maupun surface-nya. Terkendala waktu itu isunya itu ada Palu Om. Jadi antara Timor Gap dengan Pulau Timor itu emang isunya mereka emang ingin mengembangkannya itu di darat bukan di offshore gitu. Sementara Australia maunya mengembangkan di offshore. Mereka menolak beberapa company yang mau mengembangkan di offshore. Sama kayak Abadi gitu. Nah, akhirnya kalau keputusannya kalau ditaruh ke onshore fasilitasnya, mereka harus ngebentang pipa dan lewatin bawah laut itu, bawah apa, palung itu yang cukup dalam gitu. Nah, itu dari sisi cost maupun dari sisi hazard waktu itu nggak masuk hitung-hitungannya tim PetroChina di Beijing sana. Jadi waktu itu kita tinggalkan. Kemudian beberapa juga kita pernah lihat gitu, beberapa sekitaran daerah bekasnya si Abadi seperti Babar Selaru di utaranya. Kita juga pernah lihat bekasnya Shell yang ditinggalkan itu Southeast Pulau Moa kalau nggak salah namanya. Kemudian kita juga pernah lihat beberapa daerah di Yamdena, Yamdena betul punyanya Saka waktu itu. Cuman di sini kita coba sharing aja. Coba next Om, punten Om Adam, boleh next. Oke. Nah ini sesuai dengan Om Adam, saya kenalan dulu ya. Nama saya Beru Nicam. Saya panggil Berry. Dari lulus sampai sekarang saya bekerja di PetroChina. Sekarang jabatan saya Geological Superintendent ya, sama kayak senior geologist lah. Sebenarnya kalau di jabatan umumnya itu. Handle-nya beberapa, jadi eksplorasi dari awal sampai sekarang saya megang di eksplorasi. Dari mulai operation sampai dengan new venture. Nah sekarang saya kerja di exploration dan new venture serta operation. Jadi tiga sub bidang yang saya handle. Baik itu new venture, evaluasi untuk dari Sabang sampai Merauke, sampai eksplorasi yang di Blok Jabung. Beberapa publikasi pernah saya terbitkan. Yang terakhir saya coba mengeksplor di Pritalakar. Jadi kita sekarang isunya mau main ke Pritalakar dan basement fracture di South Sumatra Basin. Nah, PetroChina bloknya cuma di South Sumatra Basin. Dulu kita punya banyak, cuman sekarang kita lepas-lepasin, salah satunya tinggal di Jabung. Jabung itu di sebelah utara dari South Sumatra Basin. Nah, ini dia. Kita kembali lagi ke Abadi Gasfield. Nah, ini kalau bisa dilihat,
Abadi Gaswood itu posisinya di sebelah utara dari Bonaparte Basin. Nah, ini namanya Bonaparte Basin gitu. Jadi teman-teman Bonaparte Basin lokasi di mana itu di northwest dari Australia. Kenapa bagus? Nanti kita lihat kenapa dia bagus. Karena dia ini kayak semacam pinggiran benua dari Australia yang punya stand yang banyak gitu, stand yang tebal dan memanjang serta propertinya baik gitu. Ini kita bisa lihat di sini. Itu banyak field sekali, mulai dari Sunrise Glitter yang di sebelah sebentar namanya aneh coret tiket ya. Siap. Nah, ini dia Glitter Sunrise. Ini kemudian ada lagi Barossa, ada lagi Galbar, Evantos, Heron, Banyu Undan. Nah, ini semuanya sama semua. Ini plover dari plover Sandstone yang berumur Jurassic. Kalau teman-teman ingat kuliahnya Pak Awang, kuliahnya Pak Wayan, atau kuliahnya Pak Herman Darman, itu semuanya play-nya sama dari sini sampai sini, ya. Yaitu play Jura, yaitu Jura di Jurassic, baik itu di Roabiba di bagian BP hingga ke Seram di bagian utara, dia berubah jadi karbonat Manusela namanya. Nah, ini kita main di plover Jurassic Sandstone. Nah, karakteristiknya apa sih dari Bonaparte Basin ini? Karena dia itu berasal dari lingkungan yang sifatnya fluvio-deltaik, nah rata-rata mainly gas. Nah, ini mainly gas. Jadi kalau di sini ngarepin oil agak kecil gitu kemungkinannya. Tapi ya pasti mainly gas. Insya Allah kalau ada closure dikit, ketutup, nah itu pasti dapet lah di sini. Nah, ini titik-titik kita lihat di petanya IHS tuh banyak banget sudah kita bor. Ya, Abadi sendiri itu dibor kalau nggak salah di tahun 2002. Kita punya nanti saya ceritain sejarahnya. Abadi sendiri tahun 2000 kalau nggak salah, maaf. Tapi yang paling lama sebenarnya Glitter Sunrise ini, Glitter Sunrise 1 dan Troubadour 1 ini waktu Timur masuk tahun 1979 kalau nggak salah dibor. Nah, kalau kita bisa lihat, nah di bawah ini kita lihat di sini nih, ini dekade eksplorasi yang teraktif ini memang di daerah sini itu di daerah tahun 90 sampai 98. 1998. Gimana sekarang? Nah, sekarang isunya ini monetisasi gas, karena gas ini banyak ditemukan di daerah sini, sehingga untuk monetisasi ngantri dia. Nah, ini yang membuat lama, mungkin salah satunya lama untuk memonetisasi untuk memproduksi daerah sekitar sini. Jadi kebutuhan gasnya itu pasarnya ada, cadangannya ada, cuman pasarnya itu belum tersedia. Nah, ini tantangan yang ada di sini. Australia udah ngebangun pipa dari sini namanya Bayu Undan ke sini ke Darwin. Nah, ini semua ditarik pipa semua sama Australia dari sini ke sini, rata-rata ke sini dari pipa. Nah, Timur yang saya ceritain tadi, dia maunya narik ke sini gitu. Ya, cuman mereka nggak mau, dari sisi keekonomian agak berat. Kenapa? Karena kita punya palung di sini. Ini ada palung di sini, kayak gini ya. Nah, palungnya ini yang jadi isu gitu. Nah, itu kita pakai floating. Dulu beberapa mengusulkan, ConocoPhillips waktu itu pakai floating LNG aja di sini. Dan kita bawa ke sini, tetap nggak mau mereka pemerintahnya waktu itu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kan rencananya kan mau ini ya, pakai floating LNG, kemudian kita bawa ke offshore gitu, atau pakai tarik pipa ke arah pulau apa namanya? Saya agak lupa nama pulaunya yang dikembangin itu. Nah, di situ nanti akan dikembangkan. Nah, itu jadi challenge-nya. Makanya Cina waktu itu nggak mau masuk karena kita ada masalah di sini di Palung ini. Itu sih. Kalau kita lihat kedalaman sumur karakter di daerah sini, memang kedalaman sumur rata-rata dalam-dalam ya. Ini meter ya, bukan feet ya. Meter. Jadi rata-rata itu bisa sampai 3.000 sampai 4.000. Nggak ada masalah properti di daerah sini gitu. Jadi ketika kita bor 4.000, selesai. Kemudian dari sisi production memang kita bisa lihat di sini cukup bagus, cadangan produksinya itu bisa sampai 600.000 hingga 900.000 million scruff per day. Ya, artinya hampir sama dengan lapangan jangkrik gitu. Nah, ini untuk dari satu field rata-rata yang ada di sini. Kemudian creaming curve-nya juga masih ada potensi naik di sini. Walaupun sudah mulai flat, tapi masih ada potensi naik di sini karena kita lihat eksplorasi mungkin agak sedikit mulai melambat. Jadi eksplorasi yang 5 tahun atau 10 tahun terakhir agak lambat di sini. Cuman beberapa